Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa pagi, kesempatan pagi hari ini, kita nyanyikan dari nyanyian tambahan nomor 44, nyanyian tambahan nomor 44. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, saatnya untuk kami menerima firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga peralatan yang kami pergunakan ibadah saat pagi hari ini, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Urapi mereka semua dengan urapan-Mu yang sama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kita masih bertitik tolak dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 54 sampai dengan ayatnya yang ke-56, 54 sampai dengan ayat yang ke-56. Banyak anak Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hei orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Jadi banyak anak Tuhan, banyak hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang hanya tahu perkara-perkara jasmani, yang hanya mencari perkara-perkara jasmani, maka akibatnya kehidupan itu tidak bisa memahami tanda zaman, tidak bisa memahami bahwa zaman ini merupakan akhir zaman, tidak bisa memahami bahwa kedatangan Yesus kembali yang kedua kali sudah tidak lama lagi, tidak bisa memahami bahwa bumi ini satu kali waktu akan berlalu dan waktunya sudah tidak lama lagi. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menasihatkan kita, terutama kita yang hidup di akhir zaman, biarlah pusat perhatian kita bukan kepada perkara-perkara jasmani, tetapi pada perkara-perkara yang rohani, sehingga kita bisa memahami bahwa hari-hari ini adalah akhir zaman, bahwa kedatangan Yesus kembali yang kedua kali sudah tidak lama lagi, dan bahwa dunia ini akan segera berlalu.
Dan dengan kita memahami artinya, saat Yesus datang, kita diangkat bersama-sama dengan Dia di awan-awan permai. Saat bumi dunia ini berlalu, maka kehidupan kita tidak akan berlalu bersama dengan dunia ini. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Lalu apa tanda kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali? Tanda kesudahan dunia yang sudah dekat ini. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat 3 dan ayat yang ke-7. Matius 24 ayat 3 dan ayatnya yang ke-7. Ayat 3 dan ayatnya yang ke-7. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, ini hanya kehidupan yang pusat perhatiannya pada perkara rohani, dia bisa tahu bahwa kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali ada tanda-tandanya dan bisa memahami. Kesudahan dunia ada tanda-tandanya dan dia bisa memahami. Apa itu? Ayat yang ke-7 langsung, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kita sudah belajar tentang penyesatan, kita belajar tentang peperangan, kita belajar tentang kelaparan. Ini tanda-tanda kedatangan Yesus kembali yang kedua kali, tanda kesudahan dunia. Tapi tanda yang keempat yang tengah kita pelajari hari-hari ini adalah adanya gempa bumi. Gempa bumi di sini yang dimaksudkan adalah kegoncangan-kegoncangan. Jadi buminya bergoncang, mulai dari darat bergoncang, laut bergoncang, sampai dengan udara, langit juga bergoncang. Langit juga bergoncang. Sehingga langit bergoncang, maka karena kegoncangan ini, maka bintang-bintang ini akan berjatuhan. Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-13. Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Jadi bintang, kegoncangan di langit, di udara terjadi kegoncangan, sehingga bintang-bintang berguguran. Bintang-bintang berguguran. Kita kemarin dalam ibadah raya kita sudah belajar mengapa bintang jatuh. Yang pertama karena angin, itulah angin pengajaran. Kemudian yang kedua karena kepahitan. Yang ketiga, pagi hari ini kita membaca di dalam suratan Yudas pasal 1 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Yudas pasal 1 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Yudas 1 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 7 sampai 13. Yudas 1 7 sampai 13. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin.
Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. 13. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia di tempat dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Bintang yang jatuh, tersedia tempat kekelaman, tersedia tempat kekelaman. Kita sudah mempelajari juga siapakah itu bintang, siapakah itu bintang. Jadi bintang ini secara khusus adalah menunjuk gembala, malaikat sidang jemaat. Tapi secara umum bintang ini adalah kehidupan yang Tuhan percayakan jabatan pelayanan sama dengan imam-imam, juga kehidupan yang dipakai oleh Tuhan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Ini bintang-bintang. Tetapi ternyata bintang ini masih bisa jatuh. Bisa jatuh. Menghadapi kegoncangan, bintang itu jatuh. Yang pertama digoncangkan oleh angin kencang, pengajaran-pengajaran palsu. Yang kedua digoncangkan oleh kepahitan, dosa kejahatan, kebencian sampai dengan pembunuhan. Yang ketiga, ini akan saya jelaskan pagi hari ini. Jadi disebabkan oleh dosa. Nanti dosa ada beberapa macam dosa, terutama kepada pelayan-pelayan Tuhan. Yang pertama adalah dosa Sodom dan Gomora. Di ayatnya yang ke-7 tadi. Ayatnya yang ke-7. Dosa Sodom dan Gomora. Apa dosa Sodom Gomora? Ini puncaknya dosa makan minum, kawin mengawinkan. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Makan minum, merokok, narkoba dan seterusnya. Kawin mengawinkan termasuk di dalamnya kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, salah dalam hal nikah dan seterusnya. Terjadi perselingkuhan sampai dengan penyimpangan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini kegoncangan yang melanda dunia akhir zaman. Sehingga banyak dari anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang tadinya bintang-bintang, tetapi ternyata tersedia tempat di tempat kegelapan, jatuh karena dosa kenajisan, karena dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan, karena penyimpangan. Hari-hari ini bicara soal penyimpangan sudah disahkan di negara-negara maju, negara Kristen. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dan seterusnya. Kalau ini terjadi, betul memang akhir zaman. Begitu anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan goncang, akhirnya ya tidak apa-apa. Nah, bagaikan bintang yang baginya sudah tersedia di tempat kekelaman. Demikian juga kehidupan yang salah dalam nikah, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, perselingkuhan dan lain-lain. Begitu dia sudah mengatakan tidak apa-apa, tidak lepas dari situ, maka sama dengan bintang yang baginya sudah tersedia di tempat kekelaman. Ini hati-hati kita semuanya, terutama bagi pelayan-pelayan Tuhan. Loh, kenapa kok setan tidak mengganggu? Bukan bintang. Nah, kalau keturunan Abraham bagaikan debu ya sudah jadi mangsanya ular, tidak diganggu. Tapi bintang ini ekstra, harus ekstra. Kehidupan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan ekstra sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak digoncangkan oleh dosa sampai dengan puncaknya dosa ini, kehidupan itu akan jatuh. Mulai membenarkan, tidak apa-apa kalau begini tidak apa-apa, padahal sudah tahu itu dosa. Sudah tahu itu salah dalam hal nikah, sudah tahu itu salah. Makan minum, kawin mengawinkan, kawin cerai, tapi bilang dah apa-apa. Hati-hati, itu tandanya bintang yang sudah jatuh dalam kekelaman. Yuk lanjut, ayat yang ke-8 tadi. Ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-8.
Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Ini kaitan dengan makan minum. Beberapa makanan termasuk narkoba yang membuat orang bermimpi-mimpian, ilusi. Hati-hati kaum muda, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Sekalipun engkau bintang, engkau dipakai dalam gereja dan seterusnya, tapi kalau ini ada, sama dengan engkau bintang yang jatuh. Lanjutkan ayatnya yang ke-9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Bayangkan, hati-hati. Bintang-bintang, pelayan-pelayan Tuhan menghujat. Istilah menghujat ini membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, padahal dia tidak tahu apa-apa. Hanya anggapannya kalau ini benar, wah, orang lain dikata-katai, orang lain dimaki-maki, orang lain dijelek-jelekkan dan seterusnya. Hati-hati, justru menimpa bintang-bintang. Sehingga kalau demikian keadaannya, maka bintang itu mendapat tempat kekelaman dan kebinasaan. Jadi semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Ada satu cerita yang ngeri sebenarnya kalau diceritakan ini. Ngeri sungguh-sungguh. Ngeri. Karena ini menimpa bintang, menimpa gembala-gembala. Bagaimana gembala-gembala yang tidak tahu apa-apa, tapi berani berkata-kata. Bukan soal kebenaran firman, bukan. Justru hal-hal yang lain yang sama sekali tidak diketahui. Loh, kok bisa tidak diketahui? Tapi dia berani berkata-kata, berani menghujat, berani menyalahkan. Dia hanya dengar satu orang, tapi tidak pernah mau cross check kepada yang lain, kepada sumber-sumber yang A1. Sumber A1, apa itu sumber A1? Kepada yang betul, ini yang mana? Loh, mestinya kalau kehidupan itu mendengar satu informasi yang sekiranya terganggu, loh kok begini? Cari tahulah kepada sumbernya. Misalnya, saya kok mendengar si A itu begini. Datanglah kepada si A. Betul kamu begini. Nanti akan dijelaskan oleh si A. Si A akan membawa bukti-bukti bahwa ternyata tidak begitu. Loh, kalau tidak begitu, oh berarti saya ini salah, ini dengar satu orang ini salah. Tapi istilah di sini tadi, di ayatnya yang ke-9, dia menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Tidak tahu, sudah dengar satu, wah langsung berarti ini, wah hati-hati. Gara-gara itu bintang jatuh, tersedia di tempat kekelaman. Ayo kita semuanya, imam-imam, bukan berarti kita harus percaya, bukan berarti kita harus tidak boleh percaya, bukan itu. Kalau dengar sesuatu dari siapapun juga, mungkin dari gembalanya mendengar, mungkin karena disampaikan di mimbar jadi tahu. Jangan langsung percaya. Ini bukan firman ya, sekali lagi ini bukan kaitan firman. Mungkin gembala sampai mengatakan, wah dia orang yang begini, begitu. Jangan percaya dulu. Jangan percaya dulu. Si A coba, bagaimana? Betul? Kamu seperti ini, betul? Iya. Jangan sampai percaya langsung berani ngata-ngatai, wah itu salah, padahal tidak begitu. Jangan sampai. Bintang tersedia baginya di tempat kekelaman, sebab menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sampai yang paling berbahaya itu kalau ajaran yang dihujat. Menghujat pengajaran tabernakel, menghujat pengajaran mempelai, padahal dia tidak tahu apa-apa. Hati-hati. Ini mulutnya antikris sungguh-sungguh. Jadi semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Lanjutkan ayatnya yang berikutnya tadi. Ayat berikutnya, akan tetapi ayat 11.
Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Nah, di sini ada Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Nah, 3 orang ini. Ini adalah pelayan-pelayan Tuhan, bintang-bintang. Bintang-bintang, tetapi bintang yang jatuh ke tempat kekelaman tadi. Dikaitkan dengan Kain. Kain membunuh adiknya Habel. Kain jahat. Mungkin sekarang dalam bentuk bukan pembunuhan, dalam amarah, dalam kebencian dan seterusnya. Ini Kain. Kemudian Bileam. Bileam ini upah. Jadi pelayanannya karena upah. Upah yang jasmani. Tapi juga Bileam ini yang mengakibatkan bangsa Israel jatuh dalam penyembahan Baal Peor. Ini karena ulah Bileam, salah satunya karena ulah Bileam ini. Bileam. Jadi artinya di sini Bileam ini pelayan-pelayan Tuhan tapi bertahan pada dosa. Kawin campur, kawin mengawinkan. Dosa kenajisan. Bintang jatuh. Kemudian yang terakhir Bileam, Korah. Korah ini kejatuhannya karena ketidaktaatan. Sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, imam-imam, tapi sayang tidak taat. Tidak taat. Justru kalau firman katakan A, wah, bagaimana dia mengatakan B? Ini begini, oh enggak itu begitu. Padahal itu firman, tinggal kita ikuti, percaya, yakini, kita lakukan. Tidak taat. Tidak taat. Nah, ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Ini lanjutkan tadi, setelah Korah, mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Soal melahap ini dosa makan minum, kepentingan diri sendiri dan seterusnya. Ya pokok aku sekarang ini, pokok aku. Masalah orang lain mau apa ya pokok aku senang, pokok aku untung, pokok aku. Sekalipun bintang yang jatuh. Ya lanjutkan tadi. Teruskan. Mereka bagaikan awan yang tidak yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Aib. Bayangkan bagaimana bintang tapi aib. Aib malah kebanggaan. Sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman malah satu kebanggaan, aib. Sehingga tidak salah kalau di sini bintang justru mendapat tempat dalam kegelapan yang paling gelap, kegelapan yang paling gelap. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Satu ayat lagi kita membaca. Filipi 2 ayatnya yang ke-12 sampai 17. Filipi pasalnya yang kedua 12 sampai 17. Hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat. Nah, sekarang supaya bintang itu tetap, jangan tidak taat seperti Korah, tapi biarlah kita tetap taat pada firman. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatan. Bagaimana kita selamat? Mulai dari percaya Yesus, bertobat, lahir baru dari air dari roh, hidup dalam kebenaran. Benar sama dengan selamat. Benar sama dengan selamat. Kemudian mengerjakan keselamatan sama dengan mengerjakan kebenaran. Itulah dalam kandang penggembalaan. Dalam kandang penggembalaan. Jadi supaya bintang tidak jatuh, taat, mengerjakan keselamatan, tergembala dengan baik. Lanjutkan pembacaan. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan.
sebagai bintang, taat, tergembala, ya urusan kita. Kalau yang lain tidak taat, yang lain tidak tergembala, bukan untuk diperbantahkan, bukan untuk dipersungutkan. Loh kok enak dia tidak tergembala, kok enak dia tidak taat. Loh yang mau jadi bintang menyala siapa? Kita atau orang lain? Kalau mau jadi bintang kita ya urusi diri kita. Bagaimana supaya kita taat, bagaimana supaya kita tidak bersungut, tidak berbantah. Nah itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Lanjut. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Jadi kalau kita memikirkan bagaimana supaya saya ini taat, bagaimana supaya saya tidak berbantah, tidak bersungut, maksudnya apa? Supaya saya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Maksudnya supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Jadi tidak bercela sama dengan sempurna, sehingga layak untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali. Nah ini, di tengah-tengahnya bagaimana? Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Jadi sekarang memang di antara bintang-bintang pelayan-pelayan Tuhan yang tidak taat banyak, yang bersungut, yang berbantah banyak, yang bengkok hatinya banyak, yang sesat banyak. Nah ini tinggal pilihan bagi kita. Kita mau jadi bintang yang tetap bercahaya atau bintang yang gugur. Pilihan ada di tangan kita. Sekali lagi, Tuhan memberikan kita kebebasan. Mau jadi bintang atau tidak, pilihan. Sudah menjadi bintang, mau jadi bintang jatuh atau tidak, tergantung kita. Pilihan, Tuhan berikan pilihan. Kalau kamu tidak taat, ya bintang jatuh. Kalau menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bertahan dalam dosa sampai dengan puncaknya dosa Sodom Gomora, ya jatuh. Ya jatuh. Tapi kalau menjadi pelayan yang taat, pelayan yang tergembala, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, kemudian pelayan mengalami penyucian, pembaharuan. Satu lagi, lanjutkan bacaan tadi. Sambil berpegang, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. 17 sekalipun darahku dicurahkan kepada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Nah ini, sambil berpegang pada firman kehidupan, tetap pegang teguh firman yang benar. Sebab itulah pegangan dari bintang. Bintang itu tidak ada kaitannya dengan bumi, tidak ditopang dari bumi, tidak. Tapi bintang ada orbitnya, ini sama dengan berpegang pada firman kehidupan. Nah ini bintang, supaya tidak jatuh, pegang pada firman kehidupan, firman pengajaran yang benar. Maka menjadi bintang yang bercahaya tetap untuk selama-lamanya, tidak jatuh. Tapi bintang pelayan-pelayan Tuhan bisa menyambut kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali, sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Tapi juga jika kita pegang teguh firman, bukan hanya nanti, tapi sekarang pun kita akan alami. Sebagaimana firman menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil, kita pegang firman, kita juga akan mengalami kuasa dari firman. Ayo pagi hari ini mengawali hari Senin, mengawali minggu pertama, minggu pertama hari Senin untuk bekerja maksudnya. Kita awali dengan kita pegang teguh firman, menjadi bintang-bintang tetap bercahaya, tapi kita juga mengalami kuasa dari firman. Tuhan memberkati kita semuanya. 106 dari nyanyian Pesalu. Ku baca perjanjian
dalam Alkitab. Tak ada hal yang mustahil. Semuanya diberikan kepadamu, asal tetap pegang firman-Nya. Tiada yang mustahil jika kau harapkan Dia. Tiada yang mustahil, peganglah perjanjian-Nya. Dengarlah suara-Nya berkata, adakah yang engkau inginkan? Harap pada Allah saja, peganglah firman-Nya. Sebab semuanya, oh semuanya, ya semuanya, tiada yang mustahil. Dengan sambil kita berlutut. Tetap pegang teguh firman yang benar, taat, kerjakan keselamatan, mantap dalam keselamatan, mantap dalam kebenaran, bergembala dengan baik. Kita mengalami penyucian, pembaharuan, sampai tak bercacat celah, sempurna. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Tidak ada satupun Tuhan yang harus gugur, jatuh, binasa. Biarlah kehidupan kami tetap untuk selama-lamanya menjadi bintang yang bercahaya. Taat akan firman-Mu, mengerjakan keselamatan, mengalami pembaharuan keubah hidup tak bercela, menyambut kedatangan-Mu kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian tadi, tiada yang mustahil, kornya saja. Haleluya. Tiada yang mustahil jika kau harapkan Dia. Tiada yang mustahil, peganglah perjanjiannya. Dengarlah suaranya berkata, adakah yang engkau inginkan? Harap pada Allah saja, peganglah firman-Nya, sebab semuanya, oh semuanya, ya semuanya, tiada yang mustahil. Dengan sekali lagi. Ada pagi hari ini bersama dengan saya, mau tetap menjadi bintang yang bercahaya, pegang teguh firman yang benar, sampai kita bisa menyambut kedatangan yang kembali yang kedua kali. Tapi kita juga mengalami kuasa dari firman. Haleluya. Angkat dua belah tangan kita ke atas. Haleluya, kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong hamba-Mu, tolong seluruh sidang jemaat-Mu, tolong keluarga kami semuanya, imam-imam semuanya. Tidak ada satupun yang terjatuh. Semuanya menjadi bintang yang bercahaya sampai menyambut kedatangan-Mu kembali yang kedua kali. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Turunkan tangan. Haleluya. Setiap ibadah di tempat ini, biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami, baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan, kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Penyebaran firman lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong. Proyek perumahan di Ngawi, di Tuban, Tuhan tolong.
sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter, dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft, Tuhan tolong semuanya. Demikian juga pembelian tanah, penjualan tanah, Tuhan menolong. Yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Demikian juga Tuhan perjodohan kaum muda juga Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Ibu Acun, anak Niko, Tuhan dalam keadaan sakit juga Tuhan tolong, Tuhan jamah. Saudara Yudi, Yuni, Mas Mis, Moniria JK, Ibu Pendeta JK, Ibu Heri, Ibu Lasmi, Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, Saudara Anton, Bumul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Bapak Ibu Yuli, Pak Pilih, Bu Ani, Yusiegi, Bapak Acun, Ibu Yati, anak Niko, Bapak Agus Estra dan Ibu Nilamika Samuel, Ibu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, jamaah semuanya, Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gebi, Resi, Tabet, Niko, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika, Denia, Samuel, Kevin, Tanisha, Guri, Tuhan tolong, Tuhan jamaah semuanya. Magdalena, Yosua, Sadrah, Audi, juga Johannes, Tuhan menolong semuanya. Orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krisna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesik, keluarga Bapak Nadia Putris, Pendeta Sadrah, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Puhan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamora, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya. Keluarga Bapak Sanggam Siumbing, Julis Palulungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, keluarga Ibu Luseria Sitorus bersama para Mita Manurung, keluarga Ian Argita, keluarga Hari Sucipto, Mbah Sinem, Tuhan tolong semuanya. Juga Bapak Junaidi Napitupulu bersama dengan keluarga, Bapak Sarono Eko Raharjo bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Juga yang lain Tuhan yang mengikuti ibadah ini tanpa kami sebutkan satu persatu, jamah mereka semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk sakit penyakit mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya, di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Tetangga kanan kiri depan belakang semuanya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan jadikan hari yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Kegiatan ibadah persekutuan tubuh Kristus di Malang, Surabaya Tuhan membuka firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Gerakkan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Organisasi Gereja Pantai Kosta Tabernakel tetap hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Jangan takut dan jangan bimbang ragu, langkahkan kaki dengan penuh kepastian. Ya Tuhan selalu setia menyertai-Mu. Sebab itu mari kita semua menghampiri tahta kasih karunia, agar kita terima rahmat dan kasih karunia, dan kita mendapatkan pertolongan yang ajaib, pertolongan dari Dia pada waktunya. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya, tak terlalu cepat maupun lambat.
Sabarlah dan tekunlah untuk selalu menunggu pertolongan Tuhan pasti terjadi.